Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Sutresno SPD MPD ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi 4P antara lain peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Adapun model pembelajaran 4P yang pertama, peristiwa, momen yang penting dan mencerahkan bagi saya adalah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pada modul 1.1, hal yang paling mencerahkan adalah ketika saya mempelajari dan memahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedang pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya adalah melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi, yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan calon guru penggerak. Peristiwa kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Modul 1.2 berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Adapun model refleksi 4P yang kedua, perasaan. Saat mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, perasaan saya campur aduk antara perasaan senang dan malu. Perasaan senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak. Dan perasaan malu karena selama ini saya belum melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid secara optimal. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri saya. Saya merasa terbuka untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi. Adapun model refleksi 4P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya sering sekali memberikan penilaian materi pembelajaran harus sesuai dengan target dan nilai KKM. Harus tercapai setiap pembelajaran. Saya kurang percaya diri dalam kegiatan seminar atau webinar. Saya seorang guru biasa yang memiliki pemahaman bahwa pembelajaran yang baik itu murid duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang sudah saya kerjakan. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus meningkatkan nilai berpihak pada murid, yaitu membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan, memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi dengan prinsip merdeka belajar, meningkatkan nilai kolaboratif yang saya lakukan yaitu lebih aktif untuk mengembangkan diri dan aktif serta mengajak rekan lain untuk belajar dan berdiskusi, meningkatkan nilai inovatif, akan lebih kreatif dan profesional dalam menyampaikan metode pembelajaran agar murid bisa memahami materi dengan jelas, meningkatkan nilai mandiri, berdaya
pantang menyerah ketika mengalami kegagalan. Saya harus bangkit kembali ketika mengalami keterpurukan yang kita alami dengan melakukan benah diri, mengikuti berbagai pelatihan tanpa disuruh orang lain dengan kesadaran diri. Meningkatkan nilai reflektif yaitu melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Adapun model refleksi 4P yang keempat, penerapan. Rencana pengembangan diri saya akan saya lakukan mulai dari sekarang. Berpihak pada murid dengan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan belajar. Inovatif dengan memberikan ide dan inovasi tentang kegiatan pembelajaran yang berbeda dengan kegiatan pembelajaran harian. Reflektif, melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Mandiri, memberikan kesempatan kepada murid untuk melaksanakan secara mandiri, melakukan pengamatan, wawancara, dan mempresentasikan hasil pengamatan. Kolaboratif, dengan melakukan kerjasama dalam komunitas praktis. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.2. Guru bergerak, Indonesia maju, salam guru penggerak.